Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Kita akan membahas poin ke-7 di dalam bab ini, yaitu segera berobat. Ya, tentunya manusia tidak lepas dari kondisi sakit. Nabi mengingatkan kepada kita, khudz min sihatika qabla saqamik. Ambillah masa sehatmu, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Artinya ada kondisi, waktu, momen di mana kita sakit. Ya, para nabi dan rasul juga sakit. Bahkan ada nabi yang diuji dengan sakit, dengan penyakit, yaitu Nabi Ayub. Jadi sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita lakukan jika ya buah hati kita atau anak kita menderita sakit? Ya, tentunya anak-anak kadang-kadang dia tidak mengerti berobat. Dia hanya bisa mengeluh, mengaduh. Maka di sini kewajiban terletak di pundak orang tua untuk segera membawa anak untuk berobat. Nah, di sini kita kembali kepada hukum berobat. Ya, apa hukum berobat? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berobat ini mubah. Ya, hukum berobat itu mubah. Tapi tentunya tidak semua penyakit hukum berobat itu mubah. Ada penyakit-penyakit yang kita wajib berobat karena akan membawa kita kepada kebinasaan, kematian. Ya, maka harus berobat. Ya, tidak tepat di situ dikatakan, wah, saya tidak perlu berobat karena berobat itu hukumnya mubah. Nah, di sana ada hukum berobat, hukumnya menjadi satu yang mustahab. Apabila kita terhambat, terhalang dari banyak kebaikan dengan penyakit itu. Yang mana apabila kita sehat, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka di sini hukum berobat dianjurkan, ditekankan. Nah, di sana ada hukum berobat itu mubah. Ya, sebagian penyakit tidak mengapa kita biarkan, kita lebih memilih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari penyakit yang kita derita. Ada penyakit yang sifatnya seperti itu. Ya, maka di situ ya mungkin kita bertawakal kepada Allah ya dengan penyakit yang kita derita mungkin adalah lebih baik, menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, demikian. Jadi ada perinciannya di dalam hukum berobat ini. Tidak semua penyakit dipukul rata hukumnya berobat terhadap penyakit itu mubah. Karena bisa menimbulkan salah persepsi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, nah demikian. Misalnya kita katakan tangan kita terluka, darah mengucur, lalu kita biarkan, saya tidak perlu berobat, biarkan saja. Ini bisa berujung kepada kematian. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Lebih-lebih lagi, apabila yang sakit itu bukan diri kita, anak kita, dia punya hak ya untuk disembuhkan dari penyakitnya. Sementara dia makhluk yang lemah, anak kecil yang tidak mengerti, tidak bisa kita katakan, nak, sabarlah, hukum berobat itu mubah, tawakal kepada Allah, itu tidak tepat. Ya, nah demikian. Maka segera bawa anak yang menderita sakit itu untuk berobat. Karena anak-anak apabila dibiarkan
sakitnya itu bisa menghambat perkembangan tubuhnya, perkembangan jasmaninya. Nah, ini akan menyebabkan kerugian dan akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, kelemahan-kelemahan pada tubuhnya, pada fisiknya. Kalau dibiarkan dia menderita sakit terus-menerus. Ya, misalnya anak sakit gigi dibiarkan, maka ini bisa menghancurkan seluruh giginya mungkin, akan merembet kepada gigi-gigi yang lain hingga akhirnya mungkin dia tidak memiliki gigi yang sempurna. Ya, dan ini tentunya sangat menyulitkannya dan menyakitkannya. Maka periksalah ya kesehatan anak kita dan segera berobat apabila dia sakit. Jangan biarkan sakitnya berlarut-larut ya sehingga semakin parah. Dan fisik anak pun menjadi lemah karenanya. Ya lebih-lebih lagi aktivitas dia menuntut ilmu jadi terganggu. Ya, nah ini akan menyebabkan kerugian ketika dia beranjak dewasa. Dan juga di samping itu, ya di samping itu kita perlu mengarahkan anak agar bersikap ridho, sabar, dan memohon kesembuhan, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Karena ini adalah ujian, ini adalah musibah yang harus dihadapi dengan sabar. Jadi ya, di sini juga ada momentum kita untuk menanamkan tawakal, ridho, sabar, ya, dan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala menghadapi situasi seperti itu, ya. Nah, demikian. Dan Islam adalah agama yang sangat peduli pada kesehatan dan kesembuhan dari penyakit. Maka dari itu ada di dalam sunnah Nabi yang disebut Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan dari kita kesehatan, sehat. Allah tidak menghendaki kita untuk jatuh sakit, tapi kadang-kadang kita yang melanggar hingga kita jatuh sakit. Dan kalau kita lihat dan kita teliti, sunnah-sunnah Nabi SAW sehari semalam, seperti yang sudah kita bahas di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam, itu semua mengarahkan kita kepada hidup sehat. Mulai dari menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh, ya misalnya bangun pagi, tidak tidur pagi, ya, menghindari ya hal-hal yang sia-sia yang bisa menyebabkan mudarat pada tubuh kita. Misalnya cara makan dan lain sebagainya. Ya, kita dilarang minum berdiri, itu ada alasannya. Ya, ada manfaatnya. Jadi Islam, ya terlebih lagi sunnah Nabi, itu mengarahkan kita untuk hidup sehat. Nah, demikian. Ya. Nah, dan Nabi juga mengatakan likulli da'in dawaun, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, jika obat ya, tersebut mengenai penyakit tersebut, seseorang akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berobat itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar. Ya, ikhtiar yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita bertawakal, ya memasrahkan urusan kepada Allah apa yang terbaik ya bagi kita. Nah, demikian ya. Ini suatu hal atau perkara yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan. Nah, jadi anak-anak yang memang terdidik dari kecil untuk bisa sabar ketika sakit ya dan mengerti kita katakan ikhtiar untuk berobat, mau berobat. Sebagian anak susah ya dikasih minum obat dia nggak mau ya, dan ya demikian. Jadi ini perlu kita katakan ditanamkan ya dari kecil ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini adalah kewajiban orang tua ya, karena orang tua yang punya tanggung jawab ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, anak nggak mengerti berobat ya, orang tualah yang punya kewajiban itu ya. Jangan membiarkan anaknya sakit berlarut-larut sehingga yang menyebabkan kerugian bagi si anak tersebut. Usamah bin Syarik menceritakan, aku pernah berada di sisi Nabi SAW. Lalu orang-orang Badui datang dan berkata, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat? Maka beliau menjawab, na'am, tadawu ibadallah,
fa innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan ghayra da'in wahidin. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Ya, maka Nabi menjawab, iya, berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menyediakan obatnya. Kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, penyakit pikun. Ya, nah penyakit pikun ini enggak ada obatnya, ya. Karena yang sakit ataupun yang tercabut, anugerah di situ adalah akal. Ya. Nah, maka tidak ada kita katakan obatnya itu. Orang gila bisa sembuh, tapi orang pikun nggak bisa sembuh. Padahal sama-sama yang diserang adalah otak. Maka Nabi mengatakan di sini penyakit yang tidak bisa sembuh dan tidak ada obatnya itu pikun. Sampai sekarang, ya sangat canggih ya kita katakan teknologi kedokteran hari ini. Tapi belum ada formula yang bisa menyembuhkan orang dari penyakit pikun. Ya. Penyakit gila, junun, ada yang sembuh dari penyakit gila. Dengan terapi dan lain sebagainya, treatment yang dilakukan oleh para dokter ataupun tenaga medis, itu bisa sembuh. Ya, nah, anak penyakit autis saja bisa berkurang atau bahkan bisa hilang autisnya. Tapi pikun nggak bisa. Ya, pikun tidak bisa. Nah, ini adalah salah satu tanda nubuat Nabi SAW, ya. Ya, sampai sekarang demikian canggih ya ilmu pengetahuan, penyakit pikun belum ditemukan obatnya. Nah, demikian. Dan memang tidak akan ditemukan obatnya. Karena memang itu adalah salah satu ya musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka dari itu kita berlindung dari penyakit pikun, ya, berlindung dari penyakit pikun. Ya, Nabi selalu dan senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya penyakit pikun ini. Dalam hadis yang lain, zikir pagi dan petang ini disebut sebagai su'il kibar, masa tua yang buruk, yaitu masa pikun. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah juga, ya di samping berobat, satu hal yang perlu dilakukan adalah pencegahan. Ya. Nah, ada yang mengatakan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ya, kita harus ya membiasakan anak dengan pengobatan ataupun obat-obat nabawi. Ya, yang itu semuanya adalah tindakan preventif ataupun pencegahan. Ya, supaya tidak mudah jatuh sakit. Ya, kekebalan tubuh, imunitas tubuh itu bisa meningkat. Ya. Nah, untuk menghindari ya jatuh sakit, karena ada anak yang disebut penyakitan jadinya, yaitu gampang sakit, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Nah, ini mungkin karena ya kita katakan tindakan pencegahan dari penyakit tidak dilakukan. Misalnya ya obat-obatan nabawi, madu misalnya, habatus sauda. Ya, kemudian minyak zaitun dan obat-obat herbal lainnya, ya. Nah, demikian. Ya, sebelum mungkin kita memutuskan untuk membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Sebab pengobatan nabawi itu ada berkah di situ, ya, dan tidak memiliki efek samping. Ya, di samping ya dari sisi yang lain biayanya tentunya lebih ringan ya jika dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan ya medis ya di rumah sakit tentunya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Tapi semua ikhtiar harus kita tempuh ya untuk meraih mendapatkan kesehatan itu. Nah, jadi ya perlu juga kita menjaga kesehatan. Demikian juga ya mengajak anak untuk ya berolahraga. Nah, ini akan kita sebutkan nanti salah satu kita kata treatment untuk ya menjaga kesehatan itu adalah dengan berolahraga. Nah, jadi pencegahan itu lebih baik tentunya. Ya, maka cukupkanlah gizi anak. Itu adalah salah satu hak anak. Ya, dalam hal ini orang tua tidak boleh pelit ya untuk mencukupi gizi anak. Dengan alasan nak belajar hidup zuhud ya. Lalu dia dikasih makan apa adanya gitu, tidak bergizi ya, tidak tidak cukup baginya. Nah, ini tidak boleh. Ya, coba lihat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak menyusui 2 tahun bagi seorang bayi.
Ya, 2 tahun. Hak bayi untuk disusui. Demikian juga ketika dia di dalam kandungan, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak bagi ibunya untuk tidak berpuasa. Demi janin juga. Demi perkembangan janin. Karena kalau ibunya puasa tidak makan mungkin terganggu ya perkembangan janin itu. Demikian pula hak menyusui 2 tahun. Ini juga untuk perkembangan si bayi. Maka dari itu, ya kita katakan mencukupi gizi anak itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh para orang tua. Bahkan ini adalah salah satu kewajiban mereka. Karena mereka juga berkewajiban untuk menjamin perkembangan jasmani, fisik. Ya anak-anak mereka. Ya, janganlah mereka meninggalkan anak-anak keturunan yang di'afan, khafu alaihim. Ya, yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka. Nah ini dari semua dimensinya, bukan hanya sisi rohani lemah, tapi juga sisi jasmani. Ya maka cukupilah gizi anak. Kalau kita punya rezeki, jangan pelit. Maka ketika ada seorang istri yang mengadukan kepada Nabi tentang suaminya yang pelit, Nabi membolehkan ya istri ini untuk mengambil harta suaminya untuk kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, itu tidak berlebih-lebihan. Ya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Ya Nabi mengizinkan itu. Jadi Islam sangat memperhatikan ya kita katakan perkembangan anak secara jasmani juga, bukan hanya rohani ya. Satu sisi mungkin kita lupa itu ya, bahwa perkembangan jasmaninya juga merupakan kewajiban orang tua untuk memperhatikan apakah ada yang salah atau ada penyakit bawaan misalnya yang perlu disembuhkan, ini kewajiban orang tua. Ya nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ya termasuk tindakan preventif adalah menjauhi penyakit menular. Ya tempat-tempat yang membahayakan anak. Seperti hari ini ya kita tahu kita sedang diuji Allah dengan pandemi global yaitu COVID-19 sampai sekarang belum kelar-kelar. Ya, hingga dengan alasan itu sekolah diliburkan sampai sekarang ya karena ini bisa membahayakan anak. Ya maka ya untuk di beberapa masjid bahkan dibuat seruan himbauan untuk tidak membawa anak-anak ke masjid dulu ya karena sedang ya wabah ya virus COVID-19. Nah ini salah satu tindakan ya untuk menjauhi anak dari penyakit menular yang bisa ya membahayakannya juga tentunya. Ya jangan bawa anak ya mengunjungi kaum kerabat atau teman yang terkena penyakit menular. Ya, nah misalnya ada orang yang sedang isolasi mandiri karena COVID misalnya, maka jangan bawa anak. Maka di sebagian rumah sakit itu ada peraturan, ada himbauan tidak membawa anak-anak, ya terutama balita di bawah 5 tahun ke rumah sakit. Karena mungkin di sana sarang virus, banyak penyakit yang kalau kita bawa anak kita ke sana itu bisa tertular. Nah demikian, ya. Jadi jangan membahayakan si anak. Ya anak tidak seperti orang dewasa, ya mungkin kemampuan tubuhnya untuk menahan virus-virus yang masuk itu lemah, ya maka ya kita menjaganya, ya ini merupakan kaidah kesehatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, la yuridanna mumridun alal musih. Jangan sampai orang sakit menulari orang yang sehat. Itu jangan dikumpulkan, jangan digabungkan antara orang yang mumrid dengan musih. Yaitu dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, karena bisa menulari orang yang sehat. Ya, kita yakin bahwa penyakit itu menular dengan izin Allah. Tapi kita juga harus berikhtiar menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan penularan penyakit tersebut. Ya, nah kita dan dengan keyakinan bahwa kalaupun menular ataupun kita terkena itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terkena juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, tapi ikhtiar harus tetap dilakukan. Maka Nabi mengatakan, ya la yuridanna mumridun ala musih. Jangan digabungkan, dikumpulkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah demikian. Ada hadis yang mengatakan tidak ada penularan ya dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan keyakinan seseorang bahwa penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. La adwa wala tiarata ya wala hama wala, itu berkaitan dengan
keyakinan bahwa penyakit itu bukan menular dengan sendirinya, tapi ada yang menggerakkannya, ada yang mengaturnya, ada yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit itu menular dengan izin Allah, karena penyakit itu juga kita tidak bisa lihat. Virus misalnya yang sangat kecil, kita nggak bisa lihat bagaimana dia berpindah ke badan orang lain. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Maka kita ya berkeyakinan bahwa penularan itu adalah kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tentunya kita tidak boleh melupakan ikhtiar. Salah satu bentuk ikhtiar adalah tidak menggabungkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, misalnya di dalam rumah ya, satu anak kita sakit, maka mungkin perlu diisolasi. Jangan digabung anak yang sehat dengan anak yang sakit. Yang menyebabkan semua satu rumah akhirnya terkena sakit. Ya, cukup satu saja yang sakit, yang lainnya jangan ikut-ikutan sakit tentunya, ya. Nah, caranya bagaimana? Nabi mengatakan jangan digabung orang yang sehat dengan orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya kecuali ketidakmampuan ya, mungkin cuma tersedia satu ruangan ya, kalau bisa dipisah ya. Nah, demikian. Ya, supaya atau dikhususkan diisolasi anak yang sedang sakit sehingga tidak menulari anak lainnya yang sehat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu beberapa kita katakan langkah-langkah kita untuk ya menghindari, menjaga kesehatan anak dan menghindari sakit. Kalau sakit segera berobat. Nah, kemudian mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Dan ikhtiar untuk menghindari penyakit itulah suatu yang dianjurkan juga di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian salah satu bentuk ya kita katakan usaha ikhtiar, bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan adalah ya di samping menjaga makan, berkaitan dengan makan ya itu sudah kita bahas atau nanti akan kita bahas ya. Satu sisi lagi yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kesehatan adalah berolahraga. Ya. Karena mager itu mendatangkan mudarat, penyakit, malas gerak istilahnya ya, mager, malas gerak. Karena malas itu memang membawa mudarat, melemahkan akal, melemahkan tubuh, melemahkan semangat, ya, membuang-buang waktu, ya, menyia-nyiakan kesempatan. Itu kita katakan efek buruk, dampak buruk dari penyakit malas. Ya, maka ajak anak juga untuk berolahraga dan bermain ketangkasan. Ajalah anak kita berolahraga. Sebab al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Ya, nah demikian. Kalau makan mungkin nggak perlu disuruh manusia itu. Nggak disuruh makan, dia makan dia. Tapi olahraga belum tentu. Ya, disuruh olahraga belum tentu dia mau berolahraga. Apalagi nggak disuruh. Ya, mungkin malas akan lebih mendominasi kita, hidup kita daripada kita beraktivitas. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka berolahragalah bersama mereka. Kadang-kadang anak itu kalau disuruh olahraga sendiri dia nggak mau, dia nggak ngerti. Ya, harus dibimbing, diajak ya sehingga dia mau berolahraga bersama. Ya, bermain bersama mereka. Ya, Nabi juga melakukan itu. Kadang-kadang Nabi berkejar-kejaran dengan mereka, dengan anak-anak. Ya, meladeni permainan mereka. Itu Nabi SAW. Dan beliau tidak merasa jatuh kehormatan dengan melakukan hal tersebut kepada anak-anak, bersama anak-anak. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Biarkan pula mereka bergerak dan bermain bersama teman-temannya. Ya. Ya, bahkan jika memungkinkan ada perlombaan ketangkasan di antara mereka. Ya, Rasulullah SAW pernah melewati para sahabat di lapangan sedang memanah ya. Ya, sedang memanah, maka beliau memberi semangat kepada mereka dan berkata, "Urmu wa ana ma'akum ya kullikum." Ya, panahlah ya. Sesungguhnya aku bersama kalian semua. Ya, bentuk kita katakan motivasi dan dorongan moral kepada mereka.
Ya, nah demikian. Demikian juga beliau mengizinkan orang-orang Habasyah bermain tombak di areal masjid dan membiarkan Aisyah untuk melihatnya. Dan beliau bersabda berkata, teruskanlah wahai Bani Arfidah. Ya, nah demikian. Dan pakar kesehatan sepakat bahwa olahraga itu amat baik untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di samping itu, banyak nilai positif yang diperoleh dari kegiatan olah fisik ini dan olah ketangkasan, apalagi bagi anak-anak itu ya. Ya, nah demikian. Ya, di samping dia melakukan aktivitas lainnya seperti belajar dan lain sebagainya, dia perlu ya berolahraga juga. Nah, Nabi juga berolahraga bersama istri, ya, lomba lari bersama Aisyah, itu ya bermain gulat bersama para sahabat, ya, berkuda dan ya kita katakan olahraga-olahraga yang sifatnya ketangkasan, ada nilai kita kesehatan di situ. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Apalagi ya kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas, ya olahraga itu adalah sesuatu yang mungkin perlu dilakukan. Apalagi olahraga-olahraga yang sifatnya kardiovaskular, yaitu menjaga kesehatan jantung. Ya, bukan olahraga prestasi di sini ya. Ya, yang kita maksud dengan olahraga di sini bukan untuk tujuan prestasi, enggak. Tapi untuk menjaga kesehatan, itu berbeda. Ya, nah demikian. Jadi, ada beberapa nilai positif yang diperoleh dari olahraga ini. Di antaranya adalah pertama nilai jasmaniah. Ya. Permainan olahraga atau kita kata olahraga yang dilakukan secara efektif dan benar, tepat, sesuai dengan porsinya, proporsional, itu akan membantu pertumbuhan otot-otot anak. Dan kemudian anak juga akan belajar berbagai keterampilan, ya, ketangkasan di situ. Ya, refleksnya bagus kan begitu ya. Ya, mekanikalnya juga bagus karena dia berolahraga. Ya, dan cenderung imunitas tubuhnya akan meningkat. Ya, nah dia lebih kebal untuk menghadapi ya kita katakan berbagai macam penyakit-penyakit yang beredar di luar. Ya, tidak rentan terkena sakit. Nah, demikian. Yang kedua, nilai pendidikan. Jadi pilihlah olahraga yang punya nilai pendidikan. Contohnya memanah, ya, kemudian berkuda, berenang, ya, itu yang diajarkan Nabi. Ada manfaatnya, ada nilai pendidikan di situ. Ya, nah, ya seperti belajar berenang, ya perlu ya. Kadang-kadang kita menghadapi suatu situasi yang kita harus berenang. Ya, bagaimana kalau kita tidak bisa berenang, pasti jelas tenggelamnya begitu ya. Nah, demikian. Jadi ada nilai pendidikan di situ. Jadi pilih olahraga yang ada nilai pendidikannya. Nah, demikian. Ya, jadi melalui permainan olahraga, anak bisa belajar mengenal banyak hal yang terkait dengan kita katakan sarana dan prasarananya. Ia juga belajar mengenal bentuk dan warna, ukuran sebuah benda yang dijumpai di dalamnya, ya, dan hal-hal lain yang mungkin dia sebelumnya tidak ketahui. Nah, demikian ya. Nah, jadi ada nilai pendidikan dari olahraga itu. Kemudian nilai kemasyarakatan. Ya, ini sebagian olahraga ada yang dilakukan bersama-sama. Ya, sebagai contoh misalnya ya bergulat ya nggak bisa sendiri ya. Bergulat sendiri, gulat sama siapa kan begitu ya. Ada dua orang di situ ya. Kalau berkuda, berenang mungkin bisa sendirian. Ya, tapi ya kita katakan bergulat itu nggak bisa sendirian itu ya. Nah, apalagi sekarang ini banyak ya kita katakan olahraga-olahraga yang dilakukan secara ya kita katakan jamaah. Misalnya seperti main bola atau main futsal atau bulu tangkis atau lain sebagainya yang ya banyak juga kita temukan di pondok-pondok pesantren ya. Nah, itu kan membangun kebersamaan, ada nilai kemasyarakatan di situ, ada interaksi dengan orang lain di situ ya. Belajar sabar, belajar jujur, ya belajar ya memahami orang ya. Ya melalui kegiatan olahraga tersebut ya. Nah, kalau kita dulu SD main kasti istilahnya. Itu kan satu kelas mainin semua kan begitu ya. Nah, mungkin generasi tahun 70-an, 80-an ya. Olahraga wajib di sekolah itu dulu main kasti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi melalui permainan ketangkasan dan olahraga ini anak juga belajar bagaimana membangun hubungan sosial dengan orang lain.
berinteraksi dengan masyarakat secara baik, ya. Dia juga dapat bekerja sama dan bergaul dengan orang-orang dewasa, ya, bagaimana cara memberi dan menerima, ya, berbagi, ya. Ada nilai kemasyarakatan di situ. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, nilai akhlak. Jadi melalui olahraga bangunlah akhlak juga. Anak belajar dasar-dasar konsepsi tentang salah dan benar. Ya, dia juga belajar untuk adil, jujur, amanah, menahan diri, sabar, dan ya menjunjung nilai-nilai sportivitas. Nah demikian. Artinya kalau dia kalah bisa nerima, kalau dia menang dia menghormati yang kalah. Begitulah ya membangun kita katakan nilai-nilai akhlak di situ. Ya melalui olahraga. Maka ketika olahraga anak-anak itu juga diperhatikan. Ya, jangan muncul justru akhlak yang buruk ya dari olahraga tersebut. Karena kita ingin dari olahraga itu muncul akhlak yang baik ya, ya kebersamaan, kemudian mau menolong orang kan begitu ya. Menghibur yang kalah misalnya, menghormati yang kalah misalnya, ya bersikap sportif kalau kalah, ya, dia berada di pihak yang kalah. Mengakui keunggulan orang lain, ini adalah nilai-nilai akhlak yang bisa kita bangun dari olahraga. Nah demikian. Jadi sehat jasmani dan juga sehat rohani. Nah demikian. Kemudian nilai kreativitas. Yang kelima, dari olahraga kita berharap muncul nilai-nilai kreativitas. Ya, karena ini adalah permainan ketangkasan. Anak akan mengekspresikan potensi-potensi kreatifnya. Ya, serta mengeksperimenkan atau menguji cobakan gagasan-gagasan itu dalam benaknya. Muncul ya kreativitasnya. Ya, karena kan kadang-kadang bagaimana ini, kalau misalnya memanah bagaimana bisa tepat gitu ya, dapat skor 10 misalnya. Atau 9 misalnya. Jadi dia akan ya kita katakan membangun ya, kita katakan kemampuannya untuk berkreasi. Nah, itu dengan berolahraga salah satunya. Ya, wallahu alam bisawab. Karena banyak hal-hal yang bisa dia pelajari di situ. Kemudian yang ke-6 adalah nilai personalitas. Jadi melalui permainan ketangkasan, anak juga menyingkap banyak hal yang mengenai personalitas, yaitu jati diri. Mengenal dirinya sendiri, ya, seperti mengetahui kemampuan dan kecakapan dirinya, ya, dengan cara berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Ya, membandingkan mereka dengan dirinya begitu. Ya, dan dia mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Di samping itu dia akan belajar menghadapi berbagai persoalan dan mencari solusi untuk mengatasinya. Ya, nah demikian ya. Nah, jadi itu ya kita katakan nilai-nilai positif yang kita bisa ambil dari berolahraga. Salah satunya nilai personalitas ya. Dia membangun jati dirinya sebagai pribadi muslim ya dengan berolahraga tersebut ya, dengan olah tubuh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nilai kuratif. Ya, jadi melalui permainan ketangkasan anak bisa menghilangkan ketegangan. Ya, stres yang kerap melahirkan berbagai keterbelengguan dan kemandekan berpikir. Oleh karena itu kita mendapati bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang penuh belenggu, perintah dan larangan hanya membuat anak-anak stres. Ya, artinya kecil nggak bahagia, tua menderita begitu ya, ungkapan sebagian orang. Jadi ya ini salah satu hal yang perlu ya dimunculkan dari olahraga, yaitu membuat relaksasi pada dirinya, jiwanya. Ya, ini nilai kuratif yang bisa kita ambil di situ. Nah, jadi anak kadang-kadang tertekan batinnya, merasa tertekan karena dipaksa ya oleh orang tuanya untuk terus belajar, ya, mengerjakan ini dan seabrek tugas-tugas sehingga kadang-kadang dia jadi penat. Kadang-kadang dia mau teriak nggak bisa, dia mau protes nggak bisa karena kecil. Ya, maka berilah ya porsi untuk ya melepaskan ya stres ataupun kita katakan kemandekan ataupun keterbelengguan ini dengan berolahraga. Ya, olahraga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana terbaik untuk menghilangkan ya kita katakan tekanan-tekanan psikis ini ya, dan juga untuk menghilangkan permusuhan di antara anak-anak. Ya, nah ini nilai kuratif yang bisa kita ambil dari berolahraga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya kita katakan fungsi dan faidah
mengajak anak beraktivitas olah tubuh, olah ketangkasan atau olahraga. Di sana ada hal yang dianjurkan seperti mana, berkuda, berenang, ya, bergulat, ya. Nah, di sana ada yang sifatnya mubah, ya. Nah, olahraga tentunya ya tidak dilakukan dengan cara melanggar perintah Allah, ya, misalnya olahraga dengan membuka aurat atau berolahraga dengan mencoba berbaurkan antara pria dan wanita, ini tentunya tidak dibenarkan. Atau olahraga-olahraga yang ekstrim dan membahayakan, ini dihindarkan, dijauhkan dari anak-anak. Ya, maka pilihlah olahraga yang mengandung nilai-nilai positif, tidak melanggar syariat, dan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di situ seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari materi pembahasan pendidikan kesehatan dan pendidikan olahraga dan kesehatan anak yang mudah-mudahan memberikan faidah bagi kita semua para orang tua, dan tentunya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sebagai orang tua dan kepada anggota keluarga kita, anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda sekali lagi yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat atau SMS. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, berangkat dari penjelasan mengenai pada zaman dahulu masjid pernah dipakai untuk latihan ketangkasan dan bela diri. Apakah kita pada zaman ini boleh masjid itu dijadikan untuk berlatih bela diri atau ketangkasan, yang tentunya di situ pasti ada suara-suara berisik, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya, tentunya yang dilakukan oleh Nabi itu tidak pada waktu ibadah, ya. Seperti membiarkan Bani Arfidah bermain tombak di masjid, itu bukan pada waktu ibadah, ya. Mungkin pada waktu kosong antara subuh dan zuhur itu waktunya panjang, ya. Mungkin pada waktu-waktu seperti itu, bukan pada waktu-waktu sedang kita katakan sibuk beraktivitas ibadah. Ya, ini akan bisa mengganggu ibadah, sholat di sini. Ya, tentunya ini adalah tujuan utama dibangunnya masjid, itu untuk sholat. Maka jangan sampai mengganggu aktivitas utama masjid. Itu dia yang pertama. Yang kedua, masjid dulu dan sekarang berbeda. Dulu lantainya tanah pasir, ya. Nah, jadi kalau dulu sholat dengan memakai sandal bisa masuk masjid, karena lantainya pasir, ya. Kalau sekarang berbeda. Ya, untuk menerapkan itu di masjid sekarang hari ini membawa masuk sandal mungkin akan viral di media sosial, kan gitu, ya. Atau dianggap negatif ataupun pelecehan, kan begitu, ya. Nah, jadi ya tentunya ini tidak bisa dilakukan di masjid hari ini, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Maka mungkin bisa dilakukan di luar, di halaman masjid, ya, seperti yang banyak kita lihat sekarang hari ini, ya. Ada memanah di halaman masjid, ya, pada waktu-waktu tertentu tentunya, ya, misalnya setelah subuh atau pada waktu duha yang tidak mengganggu aktivitas masjid. Ya, jadi boleh itu, ya. Jadi tidak jadi masalah karena masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin dan beraktivitas. Nah, tapi tidak mengganggu aktivitas utama. Misalnya contohnya ada taklim, ya, di masjid itu ada taklim. Kebetulan ada jadwal taklim misalnya. Maka jangan ditimpa dengan kegiatan memanah di situ, kan begitu, ya. Nah, ini akan mengganggu karena ada skala prioritasnya. Ya, sholat itu utama. Kemudian tempat untuk menuntut ilmu, majelis taklim itu yang kedua. Yang selanjutnya ya silakan untuk pelaksanaan hukum hudud juga. Para masjid juga digunakan Nabi untuk meletakkan tawanan juga. Ya, tapi itu tidak mengganggu. Ya, kita katakan tujuan utama dibangunnya masjid yaitu untuk salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya juga dengan menjaga, ya, kita katakan kehormatan masjid, ya. Nah, seperti, ya, tidak mengeluarkan suara berisik, kan begitu, ya, mengganggu tetangga masjid atau juga mengotori masjid dan lain sebagainya. Itu yang harus dijaga. Wallahu a'lam.
Nah, dari situ Ustaz, bagaimana jika ada anak-anak yang misalkan di luar waktu sholat, mereka ada pengajian, tapi anak-anak yang lainnya berlarian ke sana kemari membuat kebisingan, intinya. Atau tidak ada pengajian tapi dia dibiarkan bermain di dalam masjid, lari ke sana kemari. Tapi di luar waktu sholat, apa kita biarkan atau bagaimana sih? Iya, tentunya yang ideal adalah memberikan tempat bermain untuk anak ya. Ya, karena sebagian anak melakukan itu karena dia tidak dididik oleh orang tuanya bahwa masjid bukan tempat untuk bermain-main seperti itu, kan begitu ya. Nah, ada tempat bermain bagi anak-anak mungkin di luar dan di tempat di sekolahnya atau di tempat lain begitu ya. Nah, ini mungkin perlu ya diberikan pengertian kepada para orang tua di sini ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak bertanggung jawab. Dia lepas anaknya bermain dan masuk ke dalam masjid. Kadang-kadang merusak kita katakan properti yang ada di masjid, kan begitu ya. Kaca pecah atau kita katakan masjid kondisi sekarang tidak sama dengan kondisi dahulu ya. Ya misalnya permadaninya ataupun karpetnya jadi berantakan ya, atau alat-alat yang ada di masjid jadi rusak. Nah ini tentunya tidak baik ya. Tentunya ini orang tua yang harus bertanggung jawab memastikan anaknya tidak membuat keonaran dan kerusakan di masjid. Anak tidak salah sih, dia sendiri ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf artinya tidak berdosa dia. Ya, nah yang berdosa adalah orang tua yang lalai. Itu yang menanggung dosanya. Anak nggak berdosa karena dia ghairu mukallaf, dia juga nggak tahu. Ya, maka orang tua yang harus punya kesadaran dan punya tanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Ya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak saya mengikuti salah satu bela diri. Tapi ada yang mengganjal di hati di mana ketika aturan saling memberi hormatnya itu dengan membungkuk. Bahkan saya lihat di salah satu cabang olahraga bela diri juga hormatnya itu sampai ada yang sujud, Ustaz. Bolehkah dilakukan hal seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, untuk olahraga khususnya bela diri ya. Kita harus berhati-hati karena ada beberapa hal yang menyimpang ya dari syariat Islam. Tadi kita sudah singgung secara umum bahwa olahraga itu jangan mengarah kepada hal yang negatif ataupun dilarang syariat seperti buka aurat, campur baur dengan laki-laki dengan wanita ya, dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya adalah adanya unsur-unsur ibadah agama lain ya. Misalnya ada unsur ibadah agama di luar Islam ya. Seperti ada unsur yoga mungkin ya, atau ya mengosongkan pikiran, atau itu kan tidak ada di dalam Islam ya. Nah, dan juga membungkuk tadi disebutkan ya, ataupun rukuk sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah olahraga ataupun bela diri secara khusus di sini ya yang aman begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa jenis-jenis bela diri yang aman untuk dilakukan ataupun diajarkan kepada anak-anak. Atau ya kita katakan pilih guru-guru bela diri yang ngerti. Ya sehingga dia men-skip ataupun membuang kita katakan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam ini, ya. Nah, dan juga pilih olahraga yang bela diri yang memang efektif. Ya kalau Nabi ya pilih gulat, kan begitu ya. Karena tidak menjadikan wajah sebagai sasaran, ya kepala sebagai wajah sebagai sasaran ya. Nah, kalau tinju misalnya ya jadi sasaran kan wajah, kan begitu. Nah, mau nggak mau bagaimana tinju yang dipukul badan begitu. Jadi yang aman begitu ya. Nah, seperti ya contohnya tadi ya gulat ya. Nah, wrestling atau jenis-jenisnya yang itu bermanfaat bagi anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan ya di sini diharapkan bela diri itu jauh dari unsur-unsur apalagi unsur syirik ya. Misalnya tenaga dalam, memanggil jin ke dalam tubuh, ini jelas ya, ini bertentangan dengan akidah Islam. Jadi justru berbahaya, sangat berbahaya. Bisa menyeretnya kepada syirik waliyadzubillah. Maka pilih bela diri yang aman,
Nah, mungkin perlu berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah pengalaman dalam bab ini ya. Nah, ya, bagaimana ya bela diri itu yang aman bagi seorang muslim kan gitu ya. Nah, aman juga bagi musuh gitu. Nah, karena dalam peperangan sendiri kita nggak boleh asal pukul wajah, merusak wajah ya. Kalau olahraga yang dipilih Nabi yaitu gulat, ini jauh dari hal semacam itu. Tapi mematikan juga, artinya kalau digunakan secara betul itu bisa mematikan juga, artinya melumpuhkan musuh. Nah, gulat itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi secara efektif olahraga bela diri gulat itu mungkin bisa mengalahkan jenis-jenis olahraga bela diri lainnya. Yang seperti kita ketahui ya, yang punya basic dasar gulat itu mungkin dengan mudah menaklukkan orang yang punya basic misalnya tinju atau sejenisnya dengan kelas yang sama begitu ya. Ini membuktikan bahwa bela diri gulat itu ada alasan kenapa Nabi pilih itu. Nabi memilih itu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, juga ini ya, di skip ya, dihilangkan ya, kita katakan hal-hal yang ya berbau ya, kita katakan mistis ya, seperti pakai tenaga dalam, pakai penyembahan ya, pakai ruku dan sujud kepada manusia. Nah, ini yang harus di skip, dibuang gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk jawabannya. Mudah-mudahan nasihat bermanfaat untuk kita semua bagi orang tua yang bisa memilihkan untuk anak-anaknya bela diri yang tepat. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Nur yang berada di Sukabumi. Ustaz, sudah 4 bulan anak saya meninggal. Saya ingin bertanya, apakah ada doa terbaik untuk anak saya yang saya doakan untuk anak yang meninggal di usia 4 tahun, Ustaz? Ya, yang pertama sabar ya. Ini musibah. Kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik darinya, seperti yang pernah menimpa salah seorang sahabat Talha bin Ubaidillah kan begitu ya. Kehilangan anaknya dan dia bersabar dan dia mendapatkan keturunan setelah itu yang jauh lebih berkah kan begitu. Jadi bersabar di sini ya. Bahwa semuanya dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang memberi itu dan Allah yang mengambilnya. Ya, nah demikian. Tidak perlu kita larut dalam kesedihan. Tasdidul husni itu dilarang dalam Islam. Yaitu terus memperbaharui kesedihan, larut dalam kesedihan yang tidak berujung. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam Islam ya. Maka itu bertentangan dengan ridha. Ya, setelah sabar tingkatan manusia muslim ketika menghadapi musibah, setelah sabar adalah ridha. Ya, ridha menerima itu. Dan ridha ini bedanya dengan sabar adalah ridha tidak akan mengurangi apapun ya dari ibadah dan kebaikan dan amal soleh kita. Ya, artinya dapat musibah maupun tidak dapat musibah itu tidak mempengaruhi ya ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita ya. Nah, demikian. Tingkatan di atas itu syukur. Ya, kita menambah ibadah, menambah kebaikan, amal soleh setelah dapat musibah. Nah, demikian. Itu tingkatan muslim di dalam menghadapi musibah. Sabar, ridha dan syukur. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik dan menjadikan itu sebagai tabungan pahala bagi kita ya di hari kemudian kelak dan menjadi sebab ya kita terhalang dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, kami memiliki 2 anak sepasang, yaitu perempuan dan laki-laki. Namun untuk yang kakaknya perempuan itu cenderung lebih galak kepada adiknya, Ustaz. Mohon nasihatnya atau kiat-kiatnya supaya anak bisa dididik berbuat baik kepada saudaranya di masa kecil tersebut. Ya, pertama yang harus kita soroti adalah keadilan orang tua ya. Ya, kadang-kadang itu adalah reaksi dari aksi kita sendiri. Mungkin kita kurang adil atau belum memberikan rasa keadilan. Mungkin kita memberikan perhatian lebih kepada yang kecil.
ya, atau mengurangi jatah yang besar. Dan dia terasa itu, hingga reaksinya adalah seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama. Coba lihat sisi keadilan kita, beri rasa keadilan di antara anak-anak. Yang kedua, pengaruh luar. Ya. Pengaruh luar, ada yang dia contoh di sini, ya. Sebagian orang itu punya perilaku yang menyimpang di rumah itu ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya di luar. Dia lihat temannya di luar itu galak sama adiknya, gitu ya. Maka dia tiru di rumah. Ya. Dia jadikan itu sebagai eksperimen. Bagaimana rasanya galak sama adik kan begitu. Nah, maka coba lihat ini, telusuri ini. Mungkin ada yang dia contoh di luar. Ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa kasih sayang yang kita berikan ke dalam hatinya. Sentuh anak itu dengan kasih sayang. Ya, kita baru nulis satu buku yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah, ya. Bahwa amarah itu mencabut kasih sayang. Ya. Nah, dengan kasih sayang, ya, amarah itu akan hilang. Kadang-kadang kita mengajari anak itu galak, marah, suka marah-marah itu karena kita yang melakukannya, kita yang menyontohkannya. Kita marah sama anak, itu secara tidak langsung kita mengajarinya untuk jadi seorang pribadi yang pemarah, temperamental, emosional. Dari mana dia belajar? Dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya suka marah-marah. Sehingga anak ini juga terikut. Dia akan lihat itu. Ya, nah demikian. Ya, nah yang lebih buruk lagi, ada satu keluarga tradisi marah-marah itu sudah jadi tradisi keluarga, ya. Itu yang paling buruk, ya. Nah, yang lebih buruk lagi dari itu adalah ya anak itu marah tanpa sebab. Nah, ini perlu diperiksakan kesehatan jiwanya juga kan begitu, ya. Nah, lebih-lebih lagi kalau yang lakukan itu adalah orang tuanya, ya, marah-marah tanpa sebab. Karena mungkin hanya orang gila yang marah tanpa sebab, gitu ya. Nah, demikian. Jadi yang perlu kita manage, yang perlu kita kelola, bagaimana kita bisa mengendalikan marah. Karena orang itu galak ketika marah, ya. Gak mungkin ketika dia mencurahkan kasih sayang galak begitu, ya. Gak mungkin, kita gak kebayang juga sama kita. Orang yang mencurahkan kasih sayang dia galak begitu. Biasanya orang galak itu ketika apa? Marah. Ya, muncul galaknya. Kata-katanya galak, kasar kan begitu ya ketika marah. Nah, ini mungkin yang membuat anak itu bersikap galak seperti itu kepada saudaranya atau kepada adiknya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin juga ada faktor lain, yaitu faktor pembawaan lahir, ya. Nggak ada dia contoh siapa-siapa, orang tua juga nggak menyontohkan itu kepada anak, kan begitu ya. Tidak ada ketidakadilan di dalam perlakuan mereka, tapi itu ada pada dia, mungkin itu adalah pembawaan lahir. Ya, ada sebagian orang membawa hal-hal negatif ya di dalam dirinya ketika lahir. Nah, ini tugas orang tua. Ya, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan anak juga, kan begitu ya. Ini sesuatu yang dia datang dengan itu, yang ini ada semacam PR yang Allah beri kepada orang tuanya. Nah, ini dikasih seperti ini, gimana cara ngatasinya? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian. Jangan katakan, nah inilah ini niru kakeknya ini, nanti tersinggung kakeknya ya. Nah, ini niru neneknya ini, ya, niru bapaknya, niru ya, itu. Jangan dikambing hitamkan seperti itu. Itu ujian dari Allah, ya, tugas dan PR bagi kepada orang tua untuk menyelesaikan masalah itu. Itu kalau ya sifat itu dia bawa lahir. Mungkin ada seperti itu. Jadi lihatlah beberapa kemungkinan tadi, coba ditelusuri dan dicarikan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.